Kita perjuangan datang ke provinsi, gubernur datang ke sini, itu sangat luar biasa. Perjuangan kita tidak hanya kita konsolidasi, tidak hanya kita berjalan, tidak hanya kita naik motor ke sini, tidak hanya itu yang menjadi berat kita. Hari ini perjuangan kita kawan-kawan ini menjadi berat adalah bahwa dari kita sendiri, dari teman buruh sendiri, pimpinannya, mohon maaf, itu juga banyak yang mengkondisikan agar bahwa keputusan gubernur yang melanggar aturan ini dapat diterima. Jadi makanya saya bilang perjuangannya berat sekali. Nanti akan saya jelaskan tentang kenapa keputusan yang melanggar itu. Sampai hari kita berangkat hari ini pun masih ada upaya-upaya itu. Kami tidak tahu apakah upaya-upaya itu murni inisiatif dari orang di luar pemerintahan itu adalah inisiatifnya sendiri, atau memang orang yang dipakai pemerintah, mohon maaf, untuk mengkondisikan menerima keputusan yang melanggar ini. Hampir semua yang hadir di sini saya yakin sudah di telepon, saya yakin sudah di WA, kalau istilah kami mengatakan sudah di ping. Saya akan terbuka soal itu. Satu. Nah, kenapa kemudian keputusan gubernur ini menjadi persoalan di kita? Yang pertama tadi sudah saya singgung, bahwa pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2023 itu menetapkan aturan bagaimana tata cara dan merumuskan penetapan upah minimum yang harus ditetapkan oleh gubernur. Upah menurut Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah merupakan kebijakan strategis nasional. Saya ulangi, upah adalah kebijakan strategis nasional. Artinya apa? Semua pemerintah mulai pusat sampai bawah itu wajib hukumnya melaksanakan dan mengawal. Wajib hukumnya. Karena kebijakan strategis. Nah, di dalam kebijakan upah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat regulasinya, seluruh gubernur wali kota wajib hukumnya melaksanakan. Di dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu sudah mengatur bagaimana tata cara, bagaimana perumusannya upah itu ditetapkan. Saya bacakan bahwa menurut Permenaker nomor 18 tahun 2023 dan usulan Bupati Wali Kota di 9 daerah itu sudah mengusulkan sesuai aturan menurut Permenaker 18. Rata-rata pengusulannya adalah sekitar 7,4, 7,3, 7,2%. Rata-rata kenaikannya khusus untuk ring 1 harusnya, jadi 9 daerah itu adalah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Batu, Pasuruan Kabupaten, Pasuruan Kota, Jombang, kemudian Kota Batu, Kota Pasuruan, ada 9 daerah, nanti datanya saya sampaikan. Itu oleh gubernur hanya ditetapkan rata-rata 3,4% dan di bawah ketentuan yang berlaku. Rata-rata adalah itu. Nah, ini kebetulan ada Pak Terry ya, selaku Dewan Pengupahan. Menurut mekanisme Dewan Pengupahan, bahwa gubernur di dalam penetapan upah minimum itu adalah berdasarkan rekomendasi dari Bupati Wali Kota. Menurut aturan ini. Nah, di dalam rapat Dewan Pengupahan tanggal 1 Desember, 1 Desember, bahwa masing-masing unsur telah membuat usulan. Ini nanti saya pertanyakan di Dewan Pengupahan harusnya. Bahwa bagaimana kemudian pemerintah mengusulkan Permen 18 bersepakat dengan akademisi, kemudian buruh mengusulkan 13%, Apindo mengusulkan sesuai dengan aturan lama. Pertanyaan saya kepada Dewan Pengupahan, usulan Bupati dikemanakan? Rekom Bupati dikemanakan, kok gak dibahas? Ini secara prosedur salah. Satu. Yang kedua, ketika Dewan Pengupahan unsur pemerintah bersepakat dengan akademisi merekomendasikan kepada gubernur untuk ditetapkan sesuai aturan, gubernur menetapkan di bawah aturan. Artinya, gubernur sendiri tidak mempercayai pemerintah yang duduk di Dewan Pengupahan, yang kemudian menetapkan tanpa dasar, tidak tahu bisikan dari mana, bisikan gaib atau bisikan nggak jelas, yang menetapkan di bawah aturan. Itu poinnya, satu. Yang kedua,
kebijakan gubernur yang menetapkan di bawah ketentuan Permenaker nomor 18 itu, ada 9 kabupaten, ada pihak yang diuntungkan. Siapa? Perusahaan atau korporasi. Tadi ilustrasi saya adalah, saya contohnya Sidoarjo. Sidoarjo itu harusnya naiknya 315.000. Menurut peraturan ini. Bukan menurut kita, menurut tapi menurut peraturan. Bahkan menurut pemerintah sendiri, dari unsur Dewan Pengupahan. Nanti bisa di-cross-check oleh Pak Teri. Itu adalah 315. Gubernur menetapkan naik 150. Dasarnya dari ada 100, ya mohon maaf, kalau istilah saya lagi tren di sini, ada dikorupsi oleh gubernur 165.000 per pekerja. Per bulan. Sidoarjo saya ambil contoh, ada 400.000 yang tercatat pekerjanya, pekerja formal. Ada 400.000 pekerja yang tercatat, kurang lebihnya kali 165.000 kali 12. Berapa ratus miliar itu?